balik lagi di channel YouTube-nya Mr. Apple bareng aku Momoy dan aku Mommy Apple. Oke. Jadi hari ini aku mau sharing-sharing nih, Moy. Wow. Sharing-sharing mengenai cara mencegah keputihan, mengatasi keputihan. Tahu keputihan bukan badan yang keputihan ya. Tapi mengatasi keputihan yang area yang di intim kita, kayak misfi kita, vagina kita. Yang ini bahasanya nggak jorok ya, cuma ini bahasa-bahasa ya mau gimana itu bahasa ilmiah ya. Emang bahasanya itu. Iya, bukan jorok ya. Nah, dan mencegah keputihan itu tanpa menggunakan obat. Jadi kita pakai bahan-bahan alami bisa banget. Jadi aku mau cerita nih, di luaran sana pernah lihat nggak? Ada obat-obat yang pil manjakan nih. Oh iya. Ya kan, yang dimasukin gitu, yang bulat panjang itu dimasukin. Itu kan buat keputihan. Terus ada pil obat-obatan untuk keputihan. Pernah dengar ya? Pernah tahu ya? Sebenarnya kita bisa cegah loh tanpa menggunakan obat-obatan juga. Kita tuh bisa mengesatkan, ini buat yang udah nikah ya. Itu buat mengesatkan, terus juga untuk mengatasi keputihan tuh bisa banget. Alami caranya. Soalnya kalau pakai obat-obatan terus kan efeknya jangka panjang ya, Mami? Iya, bener, jangka panjang. Mau tahu gimana caranya? Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Oke. Yang pertama yang harus kalian lakukan untuk mencegah keputihan adalah kalian harus menjaga kebersihan area intim. Nah, caranya gimana? Jadi setiap kalian ingin membersihkan, entah itu habis BAB atau buang air kecil, itu kalian harus membersihkan area itu dengan air yang mengalir. Lalu kalian basuh agar tidak bukan basuh maksudnya, lalu kalian lap agar tidak terlalu lembab. Iya, benar banget. Nah, selain itu juga pastikan setelah kita mencuci bersih, kan bisa pakai sabun tuh. Sebenarnya nggak perlu pakai sabun loh. Pakai air aja udah cukup. Bahkan kalau pakai sabun, kalau memang kita tuh airnya sensitif banget, itu malah nggak bagus. Jadi kan ada yang jual sabun-sabun keputihan. Sebenarnya nggak perlu ya. Gitu kan, itu cuma bau sabun gitu. Kayak sabun kalau wangi-wangi berarti ada parfumnya. Parfum, iya tuh. Nah, selain itu juga kita itu selain membersihkan ya, kita itu juga menjaga dari yang namanya tetap kering. Jangan lembab. Kalau lembab memicu bakteri-bakteri muncul, hadir, datang. Kayak nanti kalau lembab banget bisa memicu juga datangnya jamur, infeksi area kan, apalagi kita kan bagian vagina kita tuh kan kebuka ya, sama kayak cowok ya. Nah, jadi tetap kering. Caranya setelah kita dari toilet apa habis mandi gitu kan, pastikan kering, dan juga kalau bisa pakai handuk khusus ya. Handuk khusus, ataupun kalau di umum kan nggak mungkin bawa handuk ya, kita pakai tisu kering. Itu wajib banget hukumnya. Nggak cuma di area tengah kita, tapi di area selengki atau selangkangan gitu tuh wajib banget kita lap gitu. Nah, yang ketiga kalian bisa waxing. Nah, kalau aku rekomendasiinnya pakai waxing honey sugar wax. Iya, benar banget. Bisa pakai apa aja, cuman kita rekomendasikan pakai Mr. Apple honey sugar produk sendiri kan. Karena emang teksturnya terbaik untuk waxing gitu. Terus Mami kan udah sering tuh waxing pakai honey sugar wax di area Brazilian misfi. Apa yang sering banget dapetin dari manfaatnya? Nah, kalau waxing area misfi itu ya kayak Brazilian wax namanya. Nah, yang aku dapatkan adalah aku ngerasa bersih. Yang pertama bersih. Terus juga mencegah baunya datang. Jadi kalau misalnya kalian bau-bau area, kalau biasanya pernah nggak sih kalau keciuman area udah keputihan, terus bau, kita duduk nih, ini kamu sama aku, ini kecium nggak sih? Kamu aja nyium bau area misfi kamu kan. Jadi orang kayak baunya nyebar gitu. Dan agak nggak enak gitu. Nah, itu kalau udah bau, pastikan cairan yang keluar keputihannya putih ya. Kalau sudah warnanya coklat, kuning gitu, apa hijau bahkan, nah itu kalian harus ke dokter deh. Ada infeksi. Makanya sebelum terjadi hal-hal seperti itu, mendingan kalian cegah. Nah, kalau udah sampai hijau, coklat gitu ya, kalian harus ke dokter. Dan itu harus ditanganin seperti itu. Udah bahaya banget sih, udah kayak gitu tuh masalahnya ke rahim nih kalau cewek nih. Terus
Soalnya kalau misalkan udah kayak gitu terus masih dipaksa berhubungan kan takutnya jadi penyakit. Iya, gak jadi cuma penyakit. ceweknya tapi cowoknya juga kan kasihan ya. Iya. Awalnya dari kita itu kena orang lain. Iya kalau cowoknya setia, kalau cowoknya Iya, suka sana sini yang lain juga ikut kena dong. Nah, terus juga tapi kalau keputihannya putih dan kita mau menstruasi tuh, nah itu wajar. Normal. Tapi keputihan tuh kan biasanya ada yang bening, ada yang putih susu tuh, Mom. Putih susu. Itu berarti nggak apa-apa ya? Putih susu apa bening itu masih wajar. Kalau memang mau menstruasi atau mungkin kalian lagi hamil itu masih wajar aja sih, itu keluar. Cuman kalau bisa sih dibersihkan ya di step 1 dan kedua tadi dibersihkan ya pakai tisu dan juga air mengalir. Iya, betul. Terus yang keempat, kalian bisa bantu makan pisang. Kenapa makan pisang? Ya, karena kenapa nih? pisang itu mengandung serat yang tinggi. Jadi itu bisa membantu mengatasi keputihan yang tidak normal. Gitu, Mom. jadi sebenarnya pisang itu juga bagus ya untuk mencegah keputihan. Iya, Jadi kalau memang kamu lagi keputihan yang udah mulai agak coklat, agak krim lah gitu kan. Dan coba deh kamu makan pisang untuk mencegah terjadinya infeksi atau bau. Ih, gak enak banget kalau bau. Terus pisangnya kalau bisa sih yang agak kematangan gitu loh, itu juga bagus banget buat keputihan. Jadi iya benar banget sih. Kenapa kok kayak gitu ya? Iya, nggak tahu ya. Karena kalau pisang yang udah matang yang ada coklat-coklatnya gitu, hitam-hitam gitu, itu pisang yang udah coklat-coklat ada hitam-hitam di bintik-bintik gitu ya, itu tandanya pisangnya kaya antioksidan. Makanya makan pisang yang lembek itu tuh bagus untuk kaya antioksidan. Tapi rasanya emang lembek gitu, tapi sebenarnya itu yang kaya akan antioksidan. Nah, selanjutnya nih, untuk mencegah keputihan juga kita bisa makan dengan semangkuk yogurt. Nah, yogurt itu kan ada bakteri-bakterinya tuh ya, tapi bakteri baik. Nah, itu bagus banget untuk mencegah namanya bau badan yang area misfi. Keputihan-keputihan itu jadi nggak bau. Terus juga itu bagus banget lah cemilan untuk kalian yang keputihan. Selain buat kesehatan, tapi sebenarnya keputihan juga bagus banget. Ngaruhnya di semua tubuh ya. Semua tubuh. Sampai di area-area itu juga. Nah, bener banget. Oke, terus selain itu kalian juga bisa minum rendaman beras. Iya, rendam beras? Iya, jadi kalau misalkan di itu tuh namanya air saripatinya itu loh. Oh, ya kalau kita nyuci beras gitu ya. Iya, karena itu mengandung sifat demulken yang bisa mengatasi peradangan dan gatal-gatal. Biasanya tuh ya kalau misalkan Misfi udah apa ya kotor banget, bau banget kan pasti gatal juga kan. Nah, itu bisa banget diatasi juga dengan air beras. Caranya rutin aja sih sebenarnya. Setiap masak tuh kan pasti cuci beras ya. Iya, benar setiap hari ya kan. Iya, pagi-pagi tuh bisa kan. Gak usah repot-repot harus apa, karena kan beras itu kan juga kebutuhan kita setiap hari. Nah, itu bisa tuh airnya jangan dibuang. Rendaman pertama. Wah, aku baru tahu tentang air beras. Nah, selain itu kalau kamu nggak mau ribet pakai air beras, sebenarnya cara paling bagus dan paling gampang sekali untuk mencegah keputihan adalah dengan kita minum air putih. Air putihnya minimal sehari 8 gelas. Dan kalau memang ada hitung-hitungannya kan, itu kan ada hitung-hitungannya kan, berat tubuh, kebutuhan air kita. Nah, tapi kalau kalian malas ngitung, itu kalian googling aja. Nah, kalau kalian malas itu mendingan kalian ya sehari 8 gelas. Yang satu gelasnya itu bisa sampai 400 sampai 500 ml. Itu sekali minum. Jadi jangan dikit-dikit. Nah, kalau aku sendiri juga nih, setiap aku aktivitas, ini sehari nih, ini botol 1 liter. Botol 1 liter ini aku satu hari bisa 3 sampai 4. 3 sampai 4 liter. Jujur, kalau kalian nggak usah petingsingan ya, petingsingan. Makan ini, makan itu, ya minum ini, minum itu gitu ya. Cara paling gampang adalah minum air putih sebenarnya untuk mencegah keputihan. Iya, jujur ya, dulu aku waktu masih muda, waktu kuliah, itu tuh kan nggak aware sama minum air putih gitu kan. Nah, tapi ternyata minum air putih itu ngefeknya ke seluruh tubuh, karena semakin banyak kita minum air putih itu ngedetoks tubuh kita. Iya, ngedetoks semuanya. Nggak cuma area keputihan, tapi semuanya penyakit yang ada di tubuh kita. Jadi kayak jarang sakit gitu ya? Jarang sakit. Makanya kalau kamu lihat aku jarang sakit ya. Jarang meskipun kalian semua sakit. Karena aku sakit terakhir dan aku cepat banget sembuhnya. Iya, langsung minum ya, Bu. Tuh. Ditambah Jadi, penting banget. Nah, ditambah kalau minum air putih ya.
Tambah kalau minum air putihnya berkualitas. Oh iya. Tahu nggak yang berkualitas gimana? Gimana tuh? Nah kalau aku di rumah aku pakai mesin namanya Kangen Water dari Jepang, yaitu ada molekulnya. Jadi selain aku minum air putih, aku juga minum antioksidan. Wow. Dan juga pH-nya cari air minum yang pH-nya itu basah. Basah itu gimana sih? Kalau ditetesin sama cairan khusus nanti dia bawa warna biru. Nah kalau kalian bingung nih mau minum air basah apa asam gitu kan ya. Nah kalian kalau beli di isi ulang air itu kalian cari air pegunungan. Kalau air pegunungan rata-rata udah basah. Kalau enggak deh? Kalau enggak itu tulisannya RO. Kalau kalian minum air RO itu kan air demineralisasi ya. Nah itu dia malah asam. Oh iya. Asam itu bagus kalau misalnya cowok itu kayak kencing manis, kencing batu apa sih? Yang batu itu ya, Iya, kencing batu. Nah, itu tuh bagus air minum demineralisasi. Tapi kalau kamu yang butuhnya buat kesehatan tubuh setiap hari, kita butuhnya yang basah. Basah itu memang kebutuhan tubuh kita. Nah, kita minum air yang isi ulang yang ada tulisannya air pegunungan. Jangan minum air yang RO karena RO itu adalah air yang apa ya? Menurut aku malah asam. Aku udah pernah ngetes. Atau nggak Cleo itu masih asam. Nah, kalau Aqua atau mineral dan segala macam itu masih basah. Masih normal sih, dia masih hijau. pH 7 itu masih normal, nggak basah juga tuh normal. Gitu. Tapi kalau aku minum air dari Kangen Water itu bisa pH-nya sampai 9,5 dan ada antioksidannya. Makanya aku lihat itu udah banget. Karena aku banyak minum air putih dan air putihnya itu yang berkualitas. Jujur memang harganya agak pricey banget sih. Nggak cuman agak. Emang pricey. Iya, tapi daripada kita masa tuanya, apalagi usiaku tuh udah usia 30 tahun gitu kan, udah usia tengah-tengah hidup gitu kan ya, harus banget menjaga, apalagi kalau menjaga antioksidan itu bagus untuk kolagen tubuh yang membuat kita awet muda. Kuncinya satu, air putih. Makanya di Jepang orang tuh hidupnya lama banget karena mereka air putih. Minum air putih. Iya, dan jaga pola makan. Jaga pola makan, minum air putih itu ngefek nggak sehat aja tapi itu juga keputihan. Ya udah aku mau rutin minum air putih. Minum air putih yang rajin ya. Itu ngefek banget. Masa kalau nongkrong gini kan bau ini gitu kan gak enak banget. Gak enak banget. Apalagi kadang kan masih ada banyak banget yang belum tahu ya untuk menjaga misfi agar tetap kering gitu loh. Masih banyak banget yang belum tahu. Makanya sebenarnya itu juga penting selain air putih gitu. Pola makan lah ya sebenarnya. Jadi nggak perlu tuh kalian minum yang manjakan nih, minum yang buat nggak keputihan bau, nggak perlu. Jaga pola hidup sehat aja itu udah cukup banget, dan air putih minimal. Kalau nggak air beras tuh, karena bagus kan tadi minum pisang, makan pisang apa sama yogurt gitu. Dan jangan lupa untuk di waxing, dibersihkan areanya. Selain menghindari keputihan, bau juga, nah mencerahkan juga loh di area misfi kita. Bisa mengangkat sel kulit mati kan. Biasanya di area itu hitam. Iya, nah kalau hitam kita bisa luluran. Selain luluran pakai apa? Iya, pakai juga Brightening Body Serum Lotion Mr. Apple. Iya, ini bisa banget loh dipakai yang di area segitiga yang di atas ini, ya kan, di area itu bisa banget. Asal jangan yang di garis. Iya, jangan di tengahnya. Nah, dan juga area selangkangan itu bisa banget pakai Brightening Body Serum. Aku udah pakai loh, dan jujur ini bener-bener kayak cerah banget di area gitu. Aku juga mau pakai biar cerah gitu sih, seputar tips-tips untuk menjaga kebersihan area misfi. Kadang ini sepele tapi banyak banget yang menyepelekan. Iya, gitu. Imbasnya ngeri banget loh. Imbasnya ngeri banget. Kenapa ngeri? Karena itu buat ke rahim juga. Makanya sedini mungkin, yang mungkin kalian nonton usia 20 tahunan, 17 tahun, 20 tahun gitu yang udah nonton ini, ya bersyukur banget nonton ini ya kan. Karena menjaga nanti kalau kalian udah nikah, itu banyak faktor yang susah hamil itu karena sebenarnya dari area menjaga kebersihan. Awalnya dari luar dulu nih, merembet kan, masuk ke dalam, akhirnya kena rahim dan segala macam. Gitu. Serem sih sebenarnya, makanya pola hidup sehat ya, supaya cantik. Juga mau ngikutin jejaknya Mami supaya cantik. Harus seperti itu. Oke, gitu dulu aja video dari kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di komen, like, subscribe, and di share. Dadah. Dadah, terima kasih ya. Jangan lupa di share. Bye-bye.